Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Habibina Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ada usia ketika puasa. Siam, saum. Kalau secara bahasa dulu kita belajar di dalam kitab Fathul Bari bahwa siam itu masdar. Siam, saum, somah, berpuasa. Bermakna secara bahasa itu imsak, menahan diri, menahan tidak berantem, menahan tidak makan, menahan apa dan tidak keluar rumah, imsak ya saum, saum atau siam. Tapi kalau secara bahasa saum apa? Sejauh imsaku an-muftirin biniyatil maksusatin jami'an hari kalau benar-benar. Jadi menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat tertentu. Karena memang kalau fardu-fardu itu ada harus betul-betul ditakyin, ditentukan. Puasa wajib itu harus ditentukan, beda dengan puasa sunnah. Puasa wajib itu kan diantaranya kan nadar. Saya besok puasa nadar, harus takyin, harus ditentukan nadarnya. Saya puasa Ramadan, Ramadannya harus ditentukan. Nah, puasa Senin Kamis, saya buat puasa gitu. Enggak usah ditakyin puasa enggak. Nah, itu siang. Cara saya kita lanjut karena sedikit lumayan banyak. Semoga sampai selesai malam hari ini. La yanbaghi an taqtasir ala shaumi syahri Ramadan. Tidak pantas panjenengan mengambil cukup atas berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tidak pantas panjenengan hanya mengambil hanya puasa di bulan Ramadan, enggak cukup. Mengambil mencukupkan panjenengan puasa di bulan Ramadan. Fakat bukan tijarah bin nawafil. Kemudian meninggalkan tijarah, bisnis, transaksi, jual beli, dagangan bin nawafil dengan perkara-perkara sunnah. Jangan hanya cukup kepada bulan Ramadan, tapi meninggalkan amalan-amalan sunnah. Jadi tidak pantas kata Imam Ghazali dengan hanya mencukupkan puasa di Ramadan kemudian meninggalkan perdagangan atau bisnis dengan perkara-perkara yang sunnah. Jadi setahun itu hanya puasa di bulan Ramadan saja. Senin Kamis enggak, yang mungkin enggak. Pokoknya yang sunnah-sunnah enggak dikerjain. Wa kasbi darajatil 'aliyah, dan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi fil paradisi di surga Firdaus. Jadi panjenengan meninggalkan perkara-perkara sunnah dan juga meninggalkan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi di dalam surga Firdaus. Tidak sepatutnya. Kenapa? Fata tahassara, panjenengan akan menyesal. Idza nadarta ila manasil ini, jika panjenengan memandang derajat-derajat tempat-tempat orang yang berpuasa, menyesal dengan artinya. Kama taqul ilal kawakib durriyati, seperti panjenengan ini memandang bintang-bintang yang bersinar. Ada bintang-bintang di atas dengan pandang. Wa hum fi a'lal illiyin, sedangkan dia berada di tingkatan paling atas di surga illiyin. Artinya bintang-bintang bersinar, para orang-orang yang sholihin, orang yang berpuasa
berada di tingkatan paling atas, sehingga panjenengan malah masih di bawah. Artinya jenengan sama bintang saja ada jarak yang luar biasa, apalagi dengan orang-orang yang biasa berpuasa. Nyesel Pak, ya Allah, kenapa dulu saya tidak berpuasa? Ternyata orang yang berpuasa tingkatannya tinggi di seberang sana. Jadi rugi sekali kalau hanya mencukupkan, mengambil cukup terhadap bulan Ramadan. Ya tapi sekarang sudah nggak bisa. 16 terakhir ada banyak ulama yang mengharapkan, terutama Yahusyah. Kecuali panjenengan di tanggal 15-14-nya sebelum Sya'ban itu pernah berpuasa, ya monggo tanggal 16-17-nya itu silakan berpuasa. Tapi kalau nggak berpuasa ya nggak diperkenankan. Kecuali orang yang memang biasa puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa qadha, atau puasa nadar, silakan. Itu kalau di dalam kitab Taqrib Sadidah apa betul. Wal ayyamul fadilatu, hari-hari yang utama, allati zahidatil ahbar, yang yang menunjukkan hadis-hadis yang ditunjukkan oleh hadis-hadis bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati sawabi fi siyamiha, yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis tentang kemuliaannya, tentang keutamaannya, wa bijazalati at-thawabi fi siyamiha, dan besar pahalanya dengan berpuasa di hari-hari tersebut. Jadi ini akan diberikan diberitahu sama Al-Imam Nawawi, ada hari-hari utama yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaannya, kemuliaannya, pahalanya besar. Apa saja itu? Yaum Arafah. Yaum Arafah tanggal berapa? Yaum Arafah tanggal berapa? Itu Arafah di Mekah. Haji biasanya kan sebelum Idul Adha. Idul Adha hari berapa? Tanggal berapa? Idul Adha tanggal berapa? 10. Sebelum tanggal 10 9 Arafah. Tanggal 9 Arafah. 11, 12, 13 hari Tasyrik. Yaum Arafah di dalam haji, pertama yang memiliki keutamaan itu hari Arafah bagi selain orang yang haji. Bagi kita yang tidak ke Mekah, usahakan puasa Arafah, fadilahnya banyak. Wa yaum Asyura, hari Asyura 10 Muharram, ini juga jangan sampai ditinggalkan. Wal asrul awwalu min Dzulhijjah, 10 pertama 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dari bulan Dzulhijjah, jangan sampai ditinggalkan. Itu memiliki keutamaan dalam hadis yang disebutkan. Wal asrul awwalu minal Muharrami, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Wa Rajab, dan bulan Rajab, wa Sya'ban, dan Sya'ban. Nah, seperti sekarang ini awal-awal sangat ditekankan sekali. Wa shaumul ashhuril hurumi minal fadhaili, dan adapun berpuasa di bulan-bulan hurum tersebut minal fadhaili, termasuk daripada mendapatkan keutamaan-keutamaan. Apa saja puasa di bulan hurum? Sebenarnya mencakup tadi itu. Wahia, bulan-bulan hurum itu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Jadi ada 4 bulan ini namanya 4 bulan hurum. 4 bulan dimuliakan. 1 bulan apa? Dzulqa'dah. Jadi susun kitabnya saja dulu. Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Makanya apa? Sebenarnya di dalam doa
saya sebenarnya banyak sekali yang ingin bahas, tapi kalau saya bahas terlalu dalam, takut tidak selesai. Di dalam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah walaupun hadisnya itu lemah. Namun sebenarnya ini menunjukkan bukan hanya secara jasadiah, kita itu sampai di bulan Ramadan ingin mengajarkan di situ bahwa engkau riyadhah melatih dirimu itu mulai dari Rajab. Kamu itu loh harus sudah melatih dirimu berpuasa, mendapatkan keberkahan itu mulai dari bulan Rajab. Karena kalau kita lihat bulan Rajab itu kata ulama bulan menanam, bulan Sya'ban bulan nyiram, bulan Ramadan bulan kita mati. Rajab enggak nyiram, enggak nanam. Terus Sya'ban enggak nyiram, enggak nanam, Mbak. Ramadan apa yang begitu? Yang minimal hari ini nih biasakan amal-amal soleh akhir-akhir di Sya'ban ini diantaranya apa tahu Mbak? Banyak istighfar, terutama di bulan Sya'ban ini apa? Perbanyak salawat. Karena yang kemarin kita bahas di dalam nisfu Sya'ban itu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima ternyata turun di bulan Sya'ban. Betul-betul minta ampunan, karena memang puasa ini Ramadan ini tidak ramah bagi orang yang tidak berpuasa, yang tidak mendapatkan ampunan. Setidaknya ada 3 orang yang nanti ada Rasulullah SAW itu naik mimbar itu Rasulullah mengucapkan amin 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 amin. Naik perangkat pertama amin, naik perangkat kedua amin, naik perangkat ketiga amin. Sahabat kan bingung, nggak ada yang berdoa, nggak ada yang ngapa-ngapain kok Rasulullah ngucapin amin. Sahabat nanya, Rasul, engkau bilang amin, sebenarnya lagi ngapain ya Rasul? Kok tiba-tiba manggil amin, tidak berdoa, sudah mengucapin dikonfirmasi, dijawab oleh Rasul. Ternyata pada saat Rasulullah naik mimbar itu tangga 1, 2, 3, ternyata ada malaikat Jibril yang sedang berdoa. Doa yang paling menakutkan itu, celaka bagi orang yang masuk bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan apapun dari datangnya bulan Ramadan. Amin. Sudah tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasul, didoakan agar celaka. Padahal sudah jelas dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma, orang yang berpuasa, barang siapa yang berpuasa imanan dalam keadaan iman, wa ihtisaban niat karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya Allah. Cuma ternyata ada orang yang tidak mendapatkan ampunan. Ini yang celaka. Celaka. Makanya mulai dari Rajab itu sampai ulama mengatakan 3 bulan di Rajab Sya'ban ini merupakan cerminan nanti ibadah dia di bulan Ramadan. Makanya ketua DKM jangan sedih kalau pas hari pertama penuh ke belakang, hari kedua tambah maju, hari ketiga maju, hari keempat tambah maju lagi, tinggal 2 stop ataupun 3 stop. Kenapa? Tidak ada persiapan sebelum bulan Ramadan. Mereka hanya mencukupkan di bulan Ramadan kaget, enggak riyadhah, enggak latihan dulu, enggak latihan puasa, enggak latihan malam, enggak latihan sedekah. Pas nyampe Ramadan kaget, dimintai takjil, ya. Ada takjil biasanya digantang, tapi di kemahalan takjilnya. Kenapa? Enggak dilatih mulai awal-awal Ramadan untuk berlatih. Enggak usah besar, cukup dilatih. Terutama kalau ketemu anak-anak yang dia berpon pada latih. Hati dilakukan dengan hati. Saya ingin melatih diri untuk masuk di bulan Ramadan. Punya 5.000, kasih 2.000. Kalau dikasih sama orang yang kecil, pada jatuh permen. Biasa. Latihan untuk dia Allah.
sholat malam, sholat duha, iya bro. Wa hari wahidun fardun, 1 bulan sendirian, wa salasatun syardun, dan 3 bulan berurutan. Itu yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini sudah terpisah. Setelah Muharram jauh-jauh baru Rajab. Jadi yang keempat. Terus wahdi sanati. Nah, yang kita bahas tadi itu di dalam fadilah puasa dalam 1 tahun. Wa amma fusari, dan ada pun di dalam ditinjau dari sebulan. Puasa apa saja kesunahan itu dalam 1 tahun 1 bulan. Kalau tadi kan kesunahan dipandang dari segi 1 tahun. Kalau dipandang dari 1 bulan, fa awwalus syahri, maka di awal bulan, Pak. Di awal bulan itu 1, 2, 3. Di awal bulan. Wa awsatuhu, dan pertengahan. Pertengahan itu ya 13, berapa? 13, 14, 45. Terus wa yaumun wal ayyamul baidi, dan hari yang putih, ayyamul bid. Itu yang sering kita ayyamul bid. Wa akhiruhu, dan akhir bulan. Wa akhiruhu, dan akhir bulan. Wa ayyamul bid, dan hari yang putih. Jadi kita ini setiap bulan ini sebenarnya ada awal bulan, ada tengah bulan, ada akhir bulan. Kalau akhir bulan itu disebut Yaumus Sud. Yaumus Sud itu hari gelap. Biar kita terhindar dari yang gelap-gelap, akhirnya kita mohon perlindungan dari sesuatu yang gelap. Akhirnya kita puasa tanggal berarti 27, 28, 29. Kalau ada 30-nya berarti 28, 29, 33 hari. Kalau kita kaji tentang puasa itu, tahun tasrik, cerita tentang diwajibkannya puasa dari tahap awal sampai sekarang, amalan kita itu luar biasa. Nah, kita nanti kalau memang masih ada waktu kita cerita tentang tahun tasrik, karena jarang diceritakan oleh kiai-kiai tentang sejarah disyariatkannya puasa. Kita ini dulu. Terus, waya hari-hari baik, hari-hari baik itu adalah salah as-salisah, hari ke-13, warabi asyara, hari ke-14, wal khamis asyara, hari ke-15. Ini juga kalau di hari-hari. Wa amma fil usbu'i, dan ada pun dalam seminggu. Tadi itu kan dalam sebulan. Awal bulan, tengah bulan, dan akhir. Kebanyakan kita itu yaumul bid, hari tanggal 13, 14, 15, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau dalam seminggu puasa, kalau ditinjau dari mingguan, fa yaumul isnain, hari Senin, wal khamis, di hari Kamis, wal Jumat, di hari Jumat. Itu kalau dalam seminggu. Hari Jumat itu tidak boleh sendirian, Pak. Harus dengan disertai dengan hari Kamisnya. Nanti akan menjadi makruh. Jumat, hari Sabtu, hari Minggu ada potensi makruh. Kalau Jumat sendirian, puasanya maksudnya bukan sendirian saya, hanya puasa di hari-harinya Jumat saja. Oh, saya mau biar ditemani istri saya, Ustaz. Hari Sabtu enggak bisa. Maksud saya ini adalah sendirian harinya. Nah, itu hari-hari rugi sekali paling tidak kalau sampai ditinggalkan, menyesal ketika melihat orang-orang yang berpuasa ternyata mendapatkan fadilah yang luar biasa, seperti panjenengan melihat bintang-bintang, bintangnya di atas panjenengan lihat penuh dengan sinar, ternyata orang yang suka berpuasa ada di atasnya lagi dengan penuh cahaya di tingkatan yang paling tinggi yang disebut dengan NGD.
Fatukaffaru dzunubul usbu'i, dan dihapus dosa-dosa dalam seminggu. Nah, dalam seminggu dihapus dosanya Pak. Dengan cara apa? Bisaumil isnaini wal khamisi wal jum'ati. Dengan panjenengan puasa hari Senin, hari Kamis dan hari Jumat. Ini kalau panjenengan kita ini kan memang innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata Allah di dalam hadis qudsinya dalam Al-Qur'an, engkau ini tidak akan lepas namanya dari salah siang dan malam. Fastaghfiruni astaghfir lakum. Maka minta ampunan kepada apapun engkau, kata Allah dalam hadis qudsinya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu, Pak, panjenengan ini harus berusaha bagaimana menghapus kesalahan-kesalahan yang panjenengan lakukan tanpa terasa. Tanpa terasa panjenengan ngomong, tanpa terasa panjenengan sudah meremehkan Allah, tanpa terasa panjenengan mensekutukan Allah. Nabi percaya kepada duit daripada Allah, Nabi percaya daripada si A daripada Allah, Nabi percaya daripada Allah ketimbang obat daripada apa, Nabi percaya obat-obatan ketimbang Allah. Ya, itu semuanya. Ada potensi-potensi kita mensekutukan Allah. Sehingga ketika kita berpuasa di bulan apa, di dalam seminggu, Senin, Selasa, Senin, Kamis, Jumat, dalam seminggu itu dihapus. Ketemu lagi. Karena memang kata Allah kita ini ada potensi melakukan kesalahan. Makanya manusia kita tidak luput nisya khata' wal al-insan mahallul khata' wal nisya. Memang tempatnya manusia lupa. Terus wa tukaffaru dzunubus syahri. Nah, ini dihapus dosa-dosa satu bulan. Bil yaumil awwali, dengan puasa di awal-awal dengan syahri dari bulan. Jadi di awal dia puasa. Wal yaumil awsati, dan hari pertengahan, tanggal 15 puasa. Wal yaumil akhir, di akhir juga puasa, sehingga seminggunya kena ampun, awal, tengah, belakang dapat wal ayyamil bidi, dan hari-hari putih. Ya, putih ya. Lagi matahari apa bulan bersinar ya. Rembulan. Purnama tanggal 15 purnama. Wal ayyamil wa tukaffaru dzunubus sanah. Nah, kalau tadi hari-hari sudah, dalam seminggu sudah kita minta ampunan, dihapusnya dosa-dosa. Dalam sebulan kita juga diampuni dosa-dosa dengan puasa-puasa tadi itu. Sekarang dalam setahun. Dalam setahun itu, wa tukaffaru dzunubus sanati bi siyami hadzal ayyami wal asyhuril madhkur. Dengan berpuasa di hari-hari dan bulan-bulan yang kita sudah sebutkan. Apa saja? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Apa saja yang lebih rincinya? Bulan Arafah, bulan Asyura, dan awal daripada bulan Dzulhijjah, dan juga awal-awal bulan daripada Muharram. Ini berat. Cuma kan kalau kita berpuasa terus, kita ini yang beribadah puasa saja itu belum tentu diampuni oleh Allah, apalagi yang lain ibadah. Makanya kalau bisa puasa, setidaknya tidak bisa mingguan, yang bulanan. Enggak bisa bulanan, yang tahu bulan. Ya minimal Asyura. Tapi adalah Asyura itu jangan puasa di Asyuranya saja, karena nanti akan menyerupai kaum-kaum selain daripada umat Islam. Karena mereka juga, makanya di 9 atau 11 kita mengikuti daripada memasukkan biar tidak sama. Jadi kalau nggak bisa 9, 11-nya. Pokoknya Asyura jangan sendirian. Terus wala tadunnu, ini harus diperhatikan. Wala tadunna idza sumta, jangan engkau mengira, jangan engkau menyangka. Idza
sunnah kalau panjenengan sudah berpuasa, anna sauma huwa tarku ta'ami wasyarabi wal liqa'i faqat. Bahwasanya puasa itu adalah meninggalkan makan, minum dan jima saja. Jangan kira dengan tidak makan, dengan tidak minum dan dengan tidak jima sudah selesai. Jangan mengira. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh sallallahu alaihi wasallam ini bersabda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami al-ju' wal 'ath." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali al-ju' wal 'ath. Hanya mendapatkan lapar dan haus, dahaga. Betapa banyak orang itu. Ya kenapa? Enggak mempersiapkan sebelum Ramadan. Enggak mempersiapkan. Hari ini dipersiapkan. Harus tafakkur kita. Di mana-mana mau jadi alim, saya hampir gak pernah tawakufan di majlis taklim. Di sini doang yang gak pernah tawakufan. Lanjut terus saja Ramadan. Akhir Ramadan mantap aja. Ketika tawakufan ini seharusnya akan tawakuf berhenti sejenak. Ada jeda untuk berpikir. Tawakuf li tafakkuri wa li muhasabati wa li taubati. Berhenti sejenak ini untuk berpikir, merenung, introspeksi dan juga untuk taubat. Bukan tawakuf ngaji kemudian jalan kemana-mana, tidak. Udah nggak ada kajian, ayo kita jalan-jalan. Bukan itu, merenung persiapan apa saja yang telah kita siapkan untuk menyambut tamu agung bulan Ramadan. Setidaknya kita siapkan secara fisik, olahraga, sehat, apil, minum vitaminnya. Apalagi hujan panas gak jelas ya. Ini kan akan mengganggu minimal pilek dan demam. Secara rohani, secara ruhi kita juga ruhiyah juga kita persiapkan secara psikis. Dengan apa? Dengan rasa senang, Pak. Dengan datangnya Ramadan, rasa senang itu sudah ruhiyah kita sudah persiapkan. Apalagi qil dikatakan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazaa'u 'ala an-niran. Qil. Karena memang banyak ulama mengatakan kalau itu bukan hadis. Tapi ini untuk memberikan kesemangatan kita nggak menyatakan itu hadis. Minimal kita semangat, senang dengan datangnya Ramadan. Kalau sudah senang Pak, kita mau melakukan apapun tidak ada beban. Udah puasa. Ini berefek Pak. Puasa nggak terasa. Alhamdulillah puasa. Sampai katakan Pak, kalau seandainya panjenengan tahu tentang fadilah dan keutamaan Ramadan, jenengan pengen sepanjang bulan itu ingin dijadikan bulan Ramadan. Gitu. Nah, ayo kita bersabda. Nah, ini kan kemana-mana lagi saya bahasnya. Karena nggak sampai. Masalahkan musaimin laisa lahu min siyami al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tetapi tamamus shaumi bi kafil jawari kulli, tetapi kesempurnaan puasa itu sejatinya dengan mengekang seluruh anggota badan itu amma yakrahullahu ta'ala, dari apapun yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang tidak disukai Allah kita jauhi. Allah tidak suka kita melihat zalim kepada orang lain. Kita tidak disukai oleh Allah dengan transaksi yang tidak jujur. Allah tidak suka umatnya yang berdusta. Allah tidak suka kepada umatnya yang melalaikan Allah tidak suka. Makanya semua anggota tubuh ini dipuasakan, bukan cuma mulut dan
dan perut saja, bukan berarti tidak minum, tidak makan, tidak jima sudah selesai. Tidak. Semua anggota tubuh, tangannya diarahkan kemana, kakinya diarahkan kemana, semuanya dipuasakan. Dan melainkan yang bagi seharusnya antah qadal aina an nawarin nawarin makan. Sepantasnya panjenengan menjaga mata dari pandangan yang tidak disenangi pada pandangan yang dibenci. Mata dijaga dari sesuatu yang dibenci pada Allah, melihat kepada hal-hal yang haram, melihat kepada karena memang di jalan itu Pak kita sudah jalan Pak. Kita itu Pak terus di pinggir ada orang yang pakai baju tapi tidak kayak pakai baju. Sudah itu pakai parfumnya Pak luar biasa, belum nyari ke saya sudah kedengeran. Gimana ini? Lewat. Astagfirullah, begini Pak. Astagfirullah. Ini Pak. Kadang kita sudah jaga, tapi ternyata ada rasanya. Yang namanya kota kita tidak bisa orang-orang itu kemudian mengikuti apa yang kita inginkan. Yang paling penting yang kita harus jaga adalah mata ini diumpat semuanya. Kamu nggak pakai baju, jaga saja matanya. Yang mereka kalau menurut Muslim paling itu pakaiannya begitu kan kita nggak bisa ya. Kecuali anak kita, kecuali istri kita. Perkara syariat itu diawali dari kita. Dalam keluarga saja, anfusakum wa ahlikum, mulai dari dirimu, kemudian keluargamu. Nyuruh sholat sama anaknya, dirimu nggak sholat, pasti jawab Pak, bapak saya belum sholat. Itu sudah diketahui oleh Allah sehingga dikasih tahu dulu. Anfusakum wa ahlikum. Terus lisan dan menjaga lisan dari berbicara bimana yaknika dari apa yang tidak berguna kepadamu. Ngomong yang berguna, kalau tidak berguna tidak, bulan puasa jaga dulu. Fadiyakul khairan aw yasma, berkata yang baik atau dia bisa. Terus wal-udhunah dan menjaga telinga anil istima'i ila ma haramallahu ta'ala, mendengar telinga ini dijaga dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan Allah. Fa'inal mustami'ah, maka sesungguhnya orang yang mendengar syarikun bil qaili, teman partner bagi orang yang berbicara. Wa ma'atul muwatabain, mustami, orang yang mendengar itu termasuk salah satu orang dari dua orang yang saling terlibat. Bukan saya yang berbicara, Ustaz, saya cuma mendengar. Dia yang berbicara, berarti saya nggak akan mendapatkan dosa-dosa apapun. Kenapa? Saya cuma mendengar, Ustaz. Bukan saya yang mulai dia. Kalau nggak ada kamu, nggak akan terjadi perbicaraan di karena ada engkau. Jadilah puas-puasan yang ngomong dan yang mendengar. Karena ini menguji wahwahadul watabayin. Dia itu termasuk orang, salah satu orang yang saling menggunjing, yang saling riba. Karena syarikun bil qail, partnernya. Ya masuk neraka semua. Maka sudah panjangan cuma dengerin, kena nerakanya sama. Kalau ada yang ngomongin orang lain, stop dulu, saya puasa. Wah, sok suci, stop dulu, saya puasa. Kamu sok ibadah, stop dulu, saya puasa. Kapok ya. Wah
kadzalika taqufu jami'al zawari. Begitu juga panjenengan mengekang seluruh anggota-anggota tubuh kama taquful batna wal farja, sebagaimana panjenengan mengekang daripada perut dan farji. Panjenengan kekang kapan tuh, kapan asyar, kapan maulidnya, kan panjenengan kan kuat. Begitu juga seluruh badannya dikekang, mulutnya dikekang, matanya dikekang, telinganya dikekang. Babil khabari, dan maka di dalam hadis khamsun, 5 perkara yufakkirna, 5 perkara yufakkirna sha'ima, yang membatalkan puasa. Mungkin puasanya sah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Secara jalan kan cuma pagi, sore nggak makan apa-apa, nggak minum, nggak masuk apa-apa, dianggapnya sudah sah. Padahal ternyata dengan melakukan ini juga bisa membatalkan puasa. Apa saja? Yufakkir as-sha'ima, membatalkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, berdusta. Orang dusta habislah dia. Wal ghaibah, orang ghibah, ngomongin orang. Bener Pak Ustaz, dia memang ngelakuin, dia kata nggak bener, kamu sudah menuduh sesuatu yang tidak lebih parah lagi loh Pak. Yang disebut ghibah itu karena sudah benar, kemudian kamu ngomongin itu kejelekan. Wan namimatu, dan adu domba. Dulu pernah lihat jangkrik, ada 2 jangkrik. Dulu waktu kecil ngeliat orang ada 2 jangkrik pakai rumput. Kok tahu banget Ustaz? Teman-teman adu domba. Orang yang suka mengadu domba lagi baikkan bertetangga, saling kasih sayang. Kamu seperti ini, kamu kata dia seperti ini. Akhirnya 2 orang yang berbaikan berpisah firaq dalam bertetangga, tidak sama-sama. Terus wal yamin, bersumpah palsu, demi Allah saya tidak melakukan itu, padahal sebenarnya dia melakukan. Puasanya lah habis. Wal yaminul kadhibu kadhiban wan nadaru bisahwatin, dan memandang dengan syahwat. Seperti tadi yang kita ulangi, Pak. Ada kenceng. Sudah sampai ke depan gerbang, Pak. Bangunnya masih di sini. Saya kejar. Nah, ini sudah ada niat. Jadi bukan karena ada rencana, tapi karena ada hati-hati. Bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Hati-hati. Itu kata siapa itu? Dulu ada di negara itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innama shaumu junnatun," puasa itu perisau benteng. Fa idza kana ahadukum sha'iman, maka jika salah satu dari kalian dalam keadaan berpuasa, fala yarfus, maka jangan berkata kotor. Kalau dengan berpuasa jangan ngomong kotor, wala yafsuk, dan jangan berbuat dosa, jangan berbuat fasik. Kalau dengan berpuasa, wala yajbul, dan jangan berbuat bodoh, teriak-teriak, berbuat sesuatu yang tidak beretika, mengatakan orang lain bodoh dan sebagainya. Fa inna mru'un qatalahu, dan barang dan sesungguhnya, dan fa inna mru'un qatalahu, fa inna, dan bahwasanya seseorang qatalahu apa? Memerangi, ausatamahu, atau mencaci maki. Jadi kalau ada seseorang memerangi, mencaci maki panjenengan, faliyakun, maka hendaklah berkata,
ini soalnya saya berpuasa, ini soalnya mencaci maki, kita puasa, ngomongin saya puasa, ngomongin kemana? Saya puasa, nggak apa-apa Pak. Memang begitu. Nggak apa-apa, 15 menit di sini. Supaya tadi kemudian berusahalah dengan keras bersungguh-sungguh panjenengan antum ala ta'amil halalan dengan berbuka barang yang halal, makanan yang halal itu harus berjaga. Nggak apa-apa dapat sedikit Pak, berkah daripada dapat banyak tapi tidak hari ini dengan banyak ambil uang dari mana-mana tapi tidak halal Pak. Kasihan anak-anaknya. Kenapa? Nanti jangan sampai salahkan semua orang, jangan salahkan kepada siapapun kalau anaknya tidak tahan, anaknya tidak peduli panjenengan masa tuanya. Kenapa? Karena biasa dikasih makan yang tidak halal. Apalagi panjenengan. Makanya hati-hati. Makan siapkan makanan yang halal. Wala taksir. Jangan banyak-banyak kalau makan. Fatazidu ala mata qulubu lailah. Maka kemudian panjenengan melebihi atas apa yang panjenengan makan setiap malam. Sudah biasanya makan satu piring ya satu piring. Bahkan jangan dilebihkan. Ntar mau makan tadi asal seharusnya saya makan tadi karena saya berpuasa tidak akhirnya ditaruh di kedua musuh. Apa bedanya? Tidak ada bedanya, tidak ada perbedaannya. Istaufaita. Jika panjenengan menunaikan makan tadi apa yang biasa, panjenengan makan biasanya satu piring. Kemudian antakulahu terpakai ini kemudian panjenengan akan makan 2 porsi kita pakai wahidatin di dalam satu makanan. Seharusnya jenengan biasanya makan satu makanan atau satu piring. Ternyata bukannya atau sahurnya. Setiap sahur 2 piring, setiap buka 2 piring. Habis jenengan tidak ada bedanya orang puasa dan tidak puasa, hanya beda jam makannya saja. Wa innamal maqsudu bisyam ini maksud berpuasa itu hanya kasru syahwati. Kasru syahwati berpuasa itu maksudnya hanyalah untuk mematahkan syahwatnya panjenengan. Kalau jenengan kenyang, buka kenyang, sahur kenyang, maksudnya kenyangnya dipaksa sampai empuk Pak. 1 porsi dijadikan 2 porsi dalam satu makanan. Maka watada'iful quwwati taqwa biha 'ala taqwa. Panjenengan untuk melemahkan kekuatan untuk hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan yang dilemahkan itu dia adalah hanya untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza akalta ghasiyatan ma tadarabta bihi, maka apabila panjenengan makan setelah maghrib maka tadarabta bihi ma fatakadawatan, kemudian panjenengan menyusuli dengan makanan yang tertinggal pada pagi harinya, fala faidatan, maka tidak ada faidahnya bisawika di dalam puasa panjenengan. Panjenengan berbuka puasa biasanya cukup 1 piring, gara-gara biasanya kalau nggak puasa kan subuh apa? Pagi makan, siang makan, sore akhirnya dikumpulkan menjadi 1. Fala faidah bisawika. Maka tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya panjenengan di dalam puasa. Waqad samulan alaika ma'idatuka, dan sungguh berat atas panjenengan ini mati dan juga perlu panjenengan. Wa ma wi'aun aqwadu ilallahi ta'ala, dan tidak ada yang paling dibenci, yang paling dimurkai di sisi Allah min batni mali'in halalin, dari perut yang penuh dengan barang halal tak dibenci oleh Allah. Kalau suka sudah saking perutnya dipenuhi. Pakai faedah mulia min haram. Bagaimana apabila yang dipenuhi dengan perut itu barang halal?
Barang yang halal saja dimurkai oleh Allah, apalagi barang yang halal. Faidah Arab tamana saum. Kalau panjenengan sudah tahu maknanya puasa, empat taksir minggu, maka perbanyaklah panjenengan berpuasa. Fastaqata semampunya. Kalau mampunya Senin, kalau mampunya Kamis, yang penting semampunya, enggak usah dipaksa. Kenapa? Fa innahu asalul ibadah wa miftahul qurbat. Karena puasa itu kunci dasar apa? Dasar daripada ibadah. Likulli syai'in babun. Setiap sesuatu itu punya pintu, Pak. Wa babul ibadah bisawm. Dan pintunya dari seluruh ibadah itu adalah berpuasa. Makanya hati, bukan hanya sekedar sholat, Pak. Sholat, puasa. Buka pintunya. Ini juga puasa ini adalah kita hukuman. Kunci mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan puasa. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah, kalau Allah Taala di dalam hadis kuncinya Allah berfirman, kullu hasanatin bi asri amsalha. Tiap-tiap satu kebaikan itu diganti dengan 10 kebaikan. Tidak sampai dzikir sampai 700 kali lipatan. Illa shauma, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ujzi bihi. Karena puasa itu dia berpuasa untukku, maka saya yang akan langsung membalasnya kepada orang itu. Sebab puasa itu terus Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadihi. Demi yang diriku berada dalam kekuasaannya dia, yang dalam diriku berada di tangannya dia. La hulufu fami sha'imi. Adapun mulutnya orang, bau mulutnya orang yang berpuasa, adyamu indallahi min rihil miskin, yaitu lebih harum di sisi Allah daripada bau miskin. Yaqulu Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, innama yadru sahwatahu, sesungguhnya meninggalkan syahwat, wa ta'amahu, dan meninggalkan makanan, wa syarabahu, minuman, min ajli, itu kata saya. Jadi orang yang berpuasa itu enggak makan, enggak minum, itu semua karena Allah. Kalau sholat kan masih ada potensi apa? Sombongnya. Tapi kalau puasa mau sama siapa? Mau pengen dipuji sama siapa puasa? Mungkin dengan minum saja nggak akan ketahuan ya. Itu karena makanya wa ana ajiba sawli, karena dia berpuasa untukku, wa ana ajibu, maka saya akan langsung membalas dia sebab puasa itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu, nama pintunya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu, tidak bisa masuk ke Ar-Rayyan ini illa shaimun, kecuali orang yang berpuasa. Nanti mungkin seperti ton itu, Pak. Punya koda, punya barcode, atau punya kartu ton. Coba cek, ini puasa, silakan masuk. Ini nggak pernah puasa, jangan-jangan nggak kebuka pintunya. Nah, punya kode. Jadi orang yang berpuasa silakan. Bahadal qadra, bahadal qadru menjadi taati yang fika min hidayah. Maka ini ada ukuran dalam penjelasan taat, cukup-cukuplah kepada panjenengan di dalam permohonan hidayah. Faidah terjadi zakat apabila panjenengan membutuhkan penjelasan tentang zakat dalam haji, apabila masjid atau tambahan penjelasan bisa sholat, tentang penjelasan sholat, wasiat, puasa yang lebih panjang lagi. Wadurku mimma awatanahu fi kitabillah Ihya Ulumuddin, silakan cari di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.